Dengan penobatan GPH Bre Cakrahutomo Wirosujiwo menjadi Mangkunegoro ke-10, kisah-kisah seputar sejarah Mangkunegaran menjadi menarik perhatian banyak pihak, termasuk juga sejarah tentang Pangeran Sambernyowo atau Mangkunegoro I. Buku karya MC Reclave berjudul Soul Catcher, Java Fairy Prince Mangkunegoro I banyak mengungkap sisi humanis sang pangeran. Mangkunegoro atau dikenal sebagai Pangeran Sambernyowo itu adalah tokoh fenomenal dari abad ke-18. Menjadi seorang ksatria sekaligus komandan militer yang cakap di umur belia 17 tahun, Mangkunegoro menghabiskan masa mudanya dalam pelbagai pertempuran. Mulai dari bersekutu dengan masyarakat keturunan Tionghoa dan Madura melawan VOC, bersekutu sekaligus berseteru dengan pamannya, Pangeran Mangkubumi, hingga akhirnya berjuang sendiri hingga menjadi Adipati Mangkunegaran. Prestasi yang membutuhkan daya tahan luar biasa seorang manusia super. Sepeninggal Sultan Agung pada tahun 1646, dinasti Mataram belum diberkati dengan raja yang hebat dan kompeten. Amangkurat IV yang baru wafat menghadapi masa pemerintahan yang memprihatinkan, mengalami pemberontakan dari segala penjuru. Putranya Pakubuwono I menjadi raja paling tidak kompeten dari semua garis Mataram yang memimpin sebagai raja. Figur istri Pakubuwono I begitu kuat, masih ditambah dengan pengaruh Patih Danurejo. Pengaruh keduanya inilah yang menghantarkan Pakubuwono II, putranya dari sang ratu, untuk mewarisi tahta. Di sisi lain, putra Pakubuwono I meski beda ibu, Pangeran Arya Mangkunegoro, kemudian disebut Mangkunegoro Sepuh, jauh lebih kompeten dan populer. Nama Mangkunegoro pun punya arti yang sangat penting karena biasanya hanya diberikan pada putra mahkota. Pangeran Sambernyowo sendiri adalah putra dari Mangkunegoro Sepuh, terlahir dengan nama asli Mas Said pada 7 April tahun 1726. Di usia 2 tahun ibunya meninggal. Ayahnya diasingkan VOC ke Sri Lanka hingga akhirnya meninggal di Tanjung Harapan. Begitulah pada usia 2 tahun, Mangkunegoro mendapati dirinya tidak lagi memiliki ibu dan ayah. Ia kemudian dibesarkan oleh Kudanawarso. Meski bukan anggota keluarga kerajaan, Kudanawarso orang yang tepat membesarkan Mangkunegoro, membangun kualitas kepribadiannya menjadi Pangeran Sambernyowo yang fenomenal di kemudian hari. Mangkunegoro kemudian mengobarkan perlawanan terhadap VOC. Diawali dengan membantu Sunan Kuning dalam geger Pacinan. Ia pernah bersama Mangkubumi pamannya berhadapan dengan Pakubuwono II yang dianggap membela VOC. Bahkan telah membuat perjanjian menyerahkan seluruh kerajaan pada VOC. Setelah Pakubuwono II wafat, Mangkubumi menunjuk dirinya sebagai raja. Bersamaan dengan itu, VOC menunjuk Pakubuwono III. Belakangan Mangkunegoro tidak lagi mendukung Mangkubumi. Perjanjian Giyanti membuat Mangkubumi memperoleh separuh wilayah kekuasaan Pakubuwono III dan diakui sebagai penguasa Yogyakarta dengan gelar Hamengkubuwono ke-1. Sejak saat inilah, Kesultanan Yogyakarta resmi berdiri. Mangkunegoro sendiri dikeroyok 3 kekuatan besar, yaitu VOC, Pakubuwono III, serta mantan sekutu, paman sekaligus mertuanya sendiri, Mangkubumi. Ada banyak kisah yang membuat haru. Suatu kali pasukan Mangkunegoro mengalami kemunduran saat berhadapan dengan VOC di Papringan. Kehilangan banyak orang, 100 kuda serta sejumlah besar emas dan perak. Malam hari saat hujan turun deras, sementara pasukannya yang masih bertahan terpencar-pencar, Mangkunegoro mengalami titik terendah emosional pada peristiwa ini. Di antara anak-anak yang dibawa menyelamatkan diri ke hutan itu, terdapat anak perempuannya yang masih berusia 1 tahun, Raden Ajeng Sombro. Sombro saat itu sedang demam. Mangkunegoro langsung mengambil Sombro dari pengasuhnya, membawa Sombro dalam dekapannya, melewati hujan deras. Setiap kali dia lelah dan berusaha meletakkan bayi itu, Sombro memprotes. Kemudian Mangkunegoro berjumpa dengan istrinya. Keduanya bergantian menggendong Sombro. Pernah Sombro lapar dan meminta makan, tetapi tidak ada makanan yang tersedia. Hingga akhirnya mereka menemukan pisang yang mampu meredakan rasa lapar Sombro. Kisah ini bukan sekedar menunjukkan raja juga manusia, melainkan kualitas kemanusiaan sang pangeran, seorang pengasih. Bila sebagai seorang pemimpin disegani dan dihormati, tentulah tidak mengherankan.
Perjalanan itu kemudian mempertemukan Mangkunegoro dengan dua pertapa di Samakaton Gunung Lawu. Mangkunegoro dikatakan oleh kedua pertapa itu telah menggunakan gelar yang berlebihan, Susuhunan Adiprakoso. Entah apakah peristiwa ini mempengaruhi Mangkunegoro sehingga bisa menerima bila gelarnya kemudian hanyalah Pangeran Adipati bukan Raja. Menjelang perjanjian Giyanti pada tahun 1755, dapat digarisbawahi bahwa raja terkuat adalah Sultan Mangkubumi. Pasukan terkuat dimiliki VOC, sedang Pakubuwono III tidak punya posisi penting sejak naik tahta pada tahun 1749. Sebaliknya, Mangkunegoro menjadi pemberontak terkuat, disegani, dan satu-satunya yang masih tersisa. Meski perawakannya kecil, semangat dan gairah terpancar dari matanya. Punya pemasukan lumayan sehingga mampu membiayai pasukannya, tidak membiarkan adanya penghinaan dan memiliki banyak pendukung yang siap membantunya. Seperti juga sang ayah, Mangkunegoro Sepuh. Ia dicintai dan dikenang penuh rasa hormat. Gambaran tentang pemimpin yang penuh dengan karisma. Mangkunegoro adalah sosok yang gampang luluh dan iba. Bisa dikatakan adalah rekonsiliasi Mangkunegoro dengan Pakubuwono III. Diawali saat Pakubuwono III memohon Mangkunegoro untuk menetap di Surakarta agar bisa momong sang sesuhunan yang memang lebih muda. Ketika tiba di Surakarta, Mangkunegoro merasa seolah-olah dia sedang bermimpi. Sebelum 17 tahun, hidupnya dihabiskan untuk bergerilya, tanpa bisa menikmati bangun dan mendapati suara yang berkokok serta kicauan burung di pagi hari dengan tenang. Para wanita dan keluarganya yang masih bersembunyi di pegunungan di bawahnya tinggal di Surakarta. Ia juga menyerahkan beberapa orang Eropa yang masih bersamanya dan meminta VOC agar mereka diampuni. Kembalinya Mangkunegoro ke Surakarta dan pelantikannya sebagai Pangeran Adipati, orang kepercayaan Susuhunan, menjadi episode final dalam serat Babat Pakunegaran. Kisah ini ditulis langsung oleh Mangkunegoro, menunjukkan kebiasaannya untuk mencatat peristiwa penting dengan disiplin, bahkan kala hidupnya masih bergerilya di medan pertempuran. Memberikan gambaran utuh tentang intelektualitas dan tingginya tingkat literasi sang Pangeran Sambernyowo